Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin, semester 2 Lokal F dengan NPM 224117274. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang berjudulkan pengertian kajian fikih serta tokoh pengusung dan orientasinya. Fikih perbandingan atau dalam bahasa Arab al-fiqih al-muqarran adalah cabang ilmu fikih yang membandingkan berbagai pendapat hukum dari mazhab-mazhab Islam. Tujuannya bukan mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk memahami alasan perbedaan pendapat para ulama. Kajian ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, jinayah atau hukum pidana Islam, munakahat atau pernikahan, hingga siasah syariah atau politik Islam. Dengan memahami fikih perbandingan, kita bisa melihat bahwa dalam Islam terdapat keluasan dan fleksibilitas dalam memahami hukum. Contohnya, dalam masalah wudu, sebagian mazhab mewajibkan menyapu seluruh kepala, sementara mazhab yang lain hanya sebagian. Dengan memahami fikih perbandingan, kita bisa memahami dalil dan pendekatan masing-masing tanpa menyalahkan yang berbeda. Ada banyak tokoh pengusung yang berkontribusi dalam pengembangan fikih perbandingan. Beberapa di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih melalui karyanya Risalah. Beliau juga dikenal membandingkan praktik ulama Hijaz dan Irak pada masanya. Yang kedua, ada Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali yang menulis Al-Mughni, buku fikih yang membahas pendapat dari berbagai mazhab secara komprehensif. Yang ketiga, ada Ibnu Taimiyah, tokoh pembaharu yang menolak taklid buta dan menekankan kembalinya umat pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, ada Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang menulis Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, yang menyajikan fikih perbandingan dari 4 mazhab besar dengan dalil-dalilnya. Yang kelima, ada Muhammad Abu Zahrah, terkenal dengan karya-karya ilmiahnya tentang sejarah dan metodologi masing-masing mazhab fikih. Para tokoh tersebut memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan umat Islam dan menanamkan bahwa keragaman mazhab adalah bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam. Fikih perbandingan memiliki beberapa orientasi utama. Pertama, memahami perbedaan pendapat ulama dengan penuh penghormatan. Yang kedua, mencari solusi hukum yang moderat dan sesuai konteks zaman. Yang ketiga, menghindari fanatisme yang dapat memecah belah umat. Yang keempat, menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks saat ini, fikih perbandingan sangat penting dalam penyusunan fatwa yang kontekstual yang mempertimbangkan berbagai pandangan mazhab. Reformasi hukum Islam di beberapa negara Muslim agar lebih inklusif dan adaptif. Penerapan hukum Islam di tingkat global seperti organisasi internasional atau komunitas
muslim minoritas. Dan mendorong dialog antar mazhab yang memperkuat ukhuwah Islamiyah dan toleransi. Dengan memahami pendekatan ini, umat Islam bisa lebih bijak dalam memahami atau menyikapi perbedaan. Sebagaimana pepatah ulama mengatakan, "Ihtilafu ummati rahmah", yang artinya perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Demikianlah penjelasan singkat tentang kajian fikih perbandingan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita dan menumbuhkan sikap saling terbuka antara perbedaan. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.